mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 jurusan Kebidanan dan dari kelas 2B akan mempresentasikan video mengenai pemeriksaan pada bayi baru lahir. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Fadila ini dan rekan saya Firajin lain. Saya Alisa Azahra, Saya Nuril Fadila, Saya Anissa Riana, saya Wahinartika Sregar, saya Siti Zahra. Selamat menonton. Baik, selanjutnya adalah untuk melakukan cuci tangan sesudah dan sebelum melakukan tindakan. Sebelum kita mencuci tangan, kita melepaskan perhiasan, cincin, dan juga gelang, dan menaikkan lengan baju ke atas. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita ambil sabun secukupnya. Kita gosok. Sela-sela jari. Mengunci. Ibu jari. Dan selanjutnya kita bilas. Setelah itu kita keringkan tangan kita dengan handuk ataupun tisu. Pertama, bidan mengucapkan salam lalu memperkenalkan diri, pastikan nama pasien dan tanggal lahir, dan menjelaskan prosedur pemeriksaan dan meminta persetujuan orang tua. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, saya Bidan Wahyudi. Di sini apakah benar dengan Ibu Anissa? Iya benar. Boleh saya lihat gelang namanya untuk memastikan nama dan tanggal lahir ya, Ibu? Ya, benar dengan Ibu Anissa. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Baik, bayinya saya bawa ya, Ibu. Iya silakan. Oke. Selanjutnya, untuk memastikan keadaan umum pada bayi baru lahir, kita periksa keadaan umumnya. Kita cek untuk jenis kelamin bayinya. Jenis kelamin bayinya adalah laki-laki. Selanjutnya, kita cek apakah bayi menangis kuat. Bayi menangis kuat. Kita cek selanjutnya adalah kulit bayi. Apakah kulit bayi Lalu kita cek warna bibir bayi. Selanjutnya kita cek suhu tubuh bayi menggunakan alat cek suhu tubuh. Nah, jika alatnya sudah berbunyi, maka pengecekannya sudah selesai. Kita cek hasilnya 36,5. Selanjutnya kita hitung pernapasan pada bayi dalam kurun waktu 1 menit penuh. Pernapasannya 34 per menit. Selanjutnya kita cek untuk nadinya. Kita hitung selama 1 menit penuh, yaitu 120 per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan timbangan untuk bayi. Kita timbang. Untuk berat badannya 3.200 gram. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang pada bayi. Kita ukur, kita taruh bayinya. Kaki bayi kita luruskan. Lalu kita ukur. Panjang bayi 50 cm. Memeriksa kepala, raba sepanjang garis sutura dan fontanel, lihat molase, raba fontanel arterior, apakah cengkung atau cembung. Periksa adanya trauma kelahiran seperti kaput sukadenum, sepal hematom. Perhatikan cacat kongenital seperti hidrosepalus, anencefali, mikrosefali, ukur lingkar kepala. Melihat wajah, perhatikan bentuk wajah simetris atau tidak. Perhatikan kelainan wajah seperti sindrom Down, kelainan hidung. Lihat apakah ada kelainan akibat trauma lahir seperti laserasi.
normal. Goyangkan kepala secara perlahan sehingga mata bayi terbuka. Memastikan kedua mata simetris. Periksa jumlah posisi. Periksa adanya strabismus, tanda-tanda infeksi, warna sklera, konjungtiva. Oke. Kemudian memeriksa telinga, melihat posisi telinga dalam hubungannya dengan letak mata, lihat apakah simetris atau tidak, memeriksa apakah tulang rawan telinga, daun telinga tambahan, memastikan adanya lubang telinga, menilai gangguan pendengaran dengan membunyikan bel atau suara, apakah ada refleks terkejut. Mbak. Lalu memeriksa hidung, meliputi bentuk dan lebar hidung, lihat pola pernafasan apakah melalui hidung atau mulut, apakah ada gerakan cuping hidung saat bernafas, apakah ada sekret mukopurulen, berdarah, cair. Lalu memeriksa mulut, perhatikan mulut bayi, bibir harus simetris, patung, periksa adanya palatoskizis, labiopalatoskizis, lihat lidah meliputi warna, gerak apakah sering keluar masuk, refleks hisap dinilai dengan mengamati bayi pada waktu menyusu. Selanjutnya memeriksa leher. Leher bayi biasanya pendek, apakah ada keterbatasan pergerakan, periksa apakah ada trauma lahir, palpasi leher dengan menggerakkan jari ke sekeliling leher untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan, pembesaran kelenjar tiroid, dan vena jugularis. Selanjutnya, memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Raba seluruh klavikula menggunakan jari telunjuk untuk memastikan keutuhannya, terutama pada bayi yang lahir dengan presentasi bokong atau distosia bahu. Apakah ada fraktur klavikula? Meluruskan kedua lengan ke bawah, apakah lengan sama panjang, memeriksa gerakan lengan apakah bebas bergerak, dan ada gerakan spontan. Hitung jumlah jari, apakah ada sindaktil atau polidaktil, telapak tangan harus rapat terbuka. Selanjutnya memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Raba seluruh klavikula menggunakan jari telunjuk untuk memastikan keutuhannya, terutama pada bayi yang lahir dengan presentasi bokong atau distosia bahu. Apakah ada fraktur klavikula? Meluruskan kedua lengan ke bawah, apakah lengan sama panjang, memeriksa gerakan lengan, apakah bebas bergerak, dan ada gerakan spontan. Hitung jumlah jari, apakah ada sindaktil atau polidaktil, telapak tangan harus dapat terbuka. Memeriksa dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Perhatikan pola pernafasan, auskultasi dengan stetoskop, frekuensi denyut jantung, bunyi nafas, identifikasi hernia diaphragmatika, ukur lingkar dada. Selanjutnya yaitu memeriksa perut, di mana lihat gerakan saat bernapas, bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada. Jika perut cekung kemudian terdapat hernia diaphragmatika, periksa apakah perut kembung atau tidak. Inspeksi tali pusat, identifikasi perdarahan tali pusat, palpasi abdomen untuk menilai adakah pembesaran organ. Selanjutnya memeriksa tungkai kaki, di mana kita harus mengkaji kesimetrisan, ukuran bentuk dan posturnya. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan membandingkannya. Kedua tungkai harus bisa bergerak bebas. Apakah ada kelainan posisi kaki atau apakah ada edema kaki, kemudian hitung jumlah jari dan adakah kaki CTAV. Kemudian memeriksa jenis kelamin.
laki-laki dari mulai panjang penis normalnya itu 3-4 cm, diameternya 1:1,3 cm, posisi lubang uretra, apakah ada hipospadia atau epispadia, kemudian palpasi skrotum perlahan untuk memastikan terdapat 2 testis. Selanjutnya memeriksa tulang belakang, posisi bayi tengkurap, satu tangan menyangga kepala bayi, jari tangan yang lain menelusuri sepanjang tulang belakang untuk mengkaji kolumna vertebrata, mencari adanya kelainan seperti skoliosis, meningokel, spina bifida, secara perlahan buka lipatan bokong, pastikan adanya sphincter ani, apakah ada artesia ani, pastikan keluar mekonium dalam waktu 24 jam. Selanjutnya memeriksa kulit, pastikan kondisi kulit bayi, pucat, ikterik, periksa adanya ruam, bercak, dan tanda lahir, lalu periksa apakah ada pembengkakan vernica seosa, dan lihat lanugo. Selanjutnya memeriksa sistem syaraf. Yang pertama itu pemeriksaan refleks moro atau kaget. Lalu selanjutnya ada refleks puting atau mencari puting. Selanjutnya ada refleks sucking atau menghisap. Lalu ada grabs refleks atau menggenggam dan jari kaki melebar. Lalu selanjutnya ada walking reflex atau berjalan. Selanjutnya ada tonic neck reflex atau menengok ke kanan dan ke kiri. Lalu selanjutnya merapikan kembali pakaian bayi. Selanjutnya memberitahukan hasil pemeriksaan kepada orang tua bayi. Permisi Ibu, ini bayinya sudah melakukan pemeriksaan dan tidak ada kelainan dan juga infeksi. Saya izin taruh dekat Ibu ya. Maaf Ibu, kasih ya.